itu anak, langsung diambilnya pedang, mau dibacoknya, mau dipancungnya ini Nabi Musa. Tapi Asiyah istrinya melarang, tak jadi dipancungnya. Kemudian begitu menganjak besar ini Nabi Musa, digendong oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa, ditariknya jenggot Fir'aun sampai bercabutan. Langsung diletakkan Fir'aun ini Nabi Musa, diambilnya padang, mau dipancungnya lagi. Asiyah istrinya melarang, tak jadi dipancungnya. Begitu premannya Fir'aun bapak. Tapi ternyata kalau sama istrinya lemah. Makanya kalau ada bapak-bapak yang takut sama istri, Fir'aun dia kata ibu itu ibu itu kena menjauh. Jadi bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama istri jangan takut pak. Tapi istri itu harus dihargai. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laki-laki terbaik di hadapan Allah adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Sekali lagi, laki-laki terbaik di hadapan Allah adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Jadi bagaimanapun alimnya kita, bagaimanapun waraknya kita, tapi kalau sama istri kita tak baik, maka berarti kita bukan laki-laki terbaik di hadapan Allah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi ibu-ibu biar tahu ya, ibu dengerin itu. Ibu-ibu biar tahu, kalau bapak tuh ikut dengan cakap ibu, kalau bapak tuh lemah sama ibu, bukan takutnya sama ibu, tapi dia ingin menjadi laki-laki terbaik di hadapan Allah, maka dia baik sama ibu. Itu bu, jangan ibu bilang, tidak kutundukkan itu, kan aja pula. Jadi bapak-bapak ini suka mengalah kepada istri bukan karena takutnya, tapi karena ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bu, bapak-bapak ini asalkan elok ibu, lebih elok bapak. Tapi kalau keras kasar ibu, lebih kasar bapak. Bapak ini asalkan lembut ibu bercakap, pandai ibu mengambil hatinya, jangankan duitnya, dompetnya dikasihnya sama ibu asalkan udah kosong. Udah kosong, nah tengok kau katanya. Padahal di sudut-sudutnya itu ada 100.000 berlipat koci. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di tanah Jeddah terpisahlah antara Adam dan Hawa selama 200 tahun. Jadi Adam dan Hawa itu terpisah 200 tahun Pak. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Selama 200 tahun Adam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa munajatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hawa juga begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, selamanya lah kami orang yang merugi. Selama itu Adam dan Hawa bermunajat dan mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima taubat itu, Allah terima pengakuan itu, Allah terima penyesalan itu. Pada akhirnya Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Allah pertemukan di Jabal Rahmah Padang Arafah. Bapak ibu yang berhaji nanti wukufnya di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Kemudian bapak ibu yang umroh akan dibawa berziarah ke Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah. Maka pemerintah Arab Saudi membuat tugu di atas Jabal Rahmah itu sebagai monumen pertemuan antara Adam dan Hawa. Datanglah orang Indonesia, asalkan haji dan umroh, dibawalah spidol, ditulislah di tugu itu namanya sama nama istrinya. Tujuannya apa? Supaya abadi sepanjang masa, katanya.
dibawanya lah spidol, ditulisnya lah nama anaknya dan menantunya di situ supaya mereka bertahan sampai akhir hayat katanya. Padahal tak ada perintah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak perlu ditulis itu. Silakan berdoa kepada Allah. Apa yang kita harapkan terhadap keluarga kita? Ya Allah, jadikanlah keluargaku sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, pertemukanlah anakku yang gadis dengan calon suaminya yang soleh, yang taat beribadah, takut kepadamu dan Rasulmu, dan mampu menjadi imam buat anakku, bisa membahagiakannya dunia akhirah. Ya Allah, berikanlah jodoh kepada anak lajangku, istri yang soleha, yang berbakti kepadanya, menghormatiku sebagai mertuanya, dan mampu menjadi ibu yang baik dalam keluarganya. Doakan, tidak usah pada ditulis-tulis di sini. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari al masjidil haram ke al masjidil aqsa. Dan setelah turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah salat Bapak Ibu, di tahun pertama perintah salat itu datang, Rasulullah dan umat Islam salat menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah. Jadi salat itu pertama turun Bapak Ibu, umat Islam bersama Rasulullah itu salat bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah, salah satu di antaranya, ya Allah, pindahkanlah kiblat kami dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ternyata doa Nabi Muhammad diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah salat di satu tempat, rakaat pertama dan kedua menghadap Baitul Maqdis. Begitu bangkit untuk rakaat ketiga, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah untuk memerintahkan agar kiblat beralih ke Ka'bah. Maka pada rakaat 1, 2 menghadap Baitul Maqdis, rakaat 3 dan keempat menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Maka masjid itu disebutlah dia Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa disebut masjid dua kiblat? Karena satu solat Rasulullah solatnya dengan dua kiblat. Itu ada di Madinah. Kalau Bapak Ibu umroh, insya Allah akan dibawa dan ditunjukkan Masjid Kiblatain itu, dan Bapak Ibu akan dibawa ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dan disitulah sholat Jumat pertama kali dilaksanakan.